Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita semua masih diberi kenikmatan yang luar biasa, yaitu ditetapkannya hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa masih melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan menjadikan satu wasilah kita semua benar-benar mendapatkan ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada minggu kemarin kita sudah memasuki bab kitabus shalah. Di antaranya sudah diterangkan tentang al-jammatul ula, tentang masalah pertama itu di antaranya yaitu wajibnya sholat. Kemudian ada 4 perkara ya. Yang pertama wajibnya sholat, sepakat dalil Quran, hadis dan ijma ulama bahwa sholat yang 5 waktu itu hukumnya wajib. Kedua kemarin sampai 3 ya. Kedua yaitu tentang bilangan atau waktu yang wajib sholat itu, yaitu sepakat ulama 5 waktu, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Udah sepakat, walaupun sebagian ulama ada yang menambahkan diantaranya yaitu sholat witir, diantaranya itu jalur dari Abu Hanifah. Beliau menambahkan witir terkategori masuk hukum wajib sholat witir. Namun sepakat ulama ya itu 5 waktu. Seperti kita ketahui. Yang ketiga, tentang masalah ketiga adalah hukum wajib kepada orang yang melaksanakan sholat itu, diantaranya itu al-muslim al-baligh, orang yang muslim dan sudah baligh. Meninjak ke masalah yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimallahu taala al-mas'ur rabi'ah, masalah yang keempat, wa ammal wajibu ala man tarkuha amdan wa amara biha fa aba yusliha la juhudan li fardhiha, yaitu bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja atau mengingkarinya secara kufran ya, mengingkari atas kepaduannya hukum sholat yang 5 waktu itu. Paina kauman qalu yuqtalu, sebagian ulama orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu dibunuh. Bagian ulama saking wajibnya apa? Kita harus melaksanakan sholat 5 waktu. Wa qauman qalu yu'zaru wa yubasu, sebagian kauman enggak usah dibunuh, dihukum dan dipenjara, ditakjir aja. Waladina qalu yaqtulu minhum man aujaba qatl kufran, ya, karena sebagian orang mengatakan karena wajibnya dibunuh itu orang-orang yang meninggalkan sholat itu kufran, karena kekafiran atau kekufurannya itu ya, karena dia mengingkarinya, tidak mau melaksanakan sholat. Di antaranya yang wajib orang yang kufur itu meninggalkan sholat itu pendapat wahwa madhabu Ahmad wa Ishaq wa Ibnu Mubarak. Jadi madhab dari Imam Ahmad, Imam Ishaq dan Ibnu Mubarak yang itu mewajibkan untuk dibunuh. Itu 3 kaum saking wajibnya pas sholat. Nanti ada alasan. Wa minhum man aujabau haddan wa huwa Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah wa ashabi wa ahlu dzahir mimman rahabasahu wa ta'jiru hatta yusolli. Nah, kalau dari pandangan ulama-ulama masyhur ya cukup dengan apa haddan. Haddan itu dengan apa, ada hukuman batasan gitu, diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan sahabat Abu Hanifah al-Dhahir, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu cukup dengan apa, ditajir, dihukum dengan dan dipenjara ya, cukup, ya, gak usah dibunuh. Apa tujuan ulama menekan hukum tersebut? Diantaranya supaya harapan para ulama itu dengan ada hukuman terutama di dunia itu supaya nanti kelak di akhirat dia tidak terkena apa, azab Allah. Sedangkan orang yang meninggalkan 1 waktu saja, orang meninggalkan sholat nanti di azab Allah di akhirat itu sama dengan 1000
tahun. Sedangkan 1 tahunnya akhirat, 1000 tahun dunia, berarti 1000 kali 1000 satu waktu, apalagi 5 waktu. Yaitu tujuan ulama adanya hukuman tersebut itu berharap mudah-mudahan dengan dihukum misalnya ditajir, dipenjara, nanti kelak di akhirat orang tersebut bebas dari apa? Ancaman atau adab Allah, itu harapan ulama. Tujuannya jadi kalau dia sudah ditajir, dihukum di dunia, mudah-mudahan di akhirat tidak dihukum. Dan wasabu fi hadil ikhtilaf ihtalaful asar, terjadinya perbedaan pendapat itu karena ada bedanya hadis. Wa dzalika sabata anhu alaihi wasallam, yang hadis yang ditetapkan dari baginda Rasulullah SAW, la yahillu damu mri'in muslimin illa bihadis salasin kufrun ba'da iman au zina ba'da ihsan au qatl bi nafsi bi ghairi nafs. Di antaranya tidak halal darahnya seorang muslim kecuali sebab ada 3 perkara. Pertama, dia kufur ba'da iman, kafir, kufur, keluar dari Islam sesudah iman. Jadi tidak halal lagi, halal itu apa si darahnya. Kalau mau dibunuh itu pun halal kalau misalnya dibunuh. Ya, misalnya, tapi tidak ada hukuman di kita mah. Tujuannya supaya apa? Supaya manusia itu benar punya apa rasa takut ketika apa mau keluar dari agama Islam, gitu tujuan itu Rasulullah. Au zina ba'da ihsan, kedua yaitu orang yang melaksanakan zina yang sudah menikah. Itu makanya hukumannya apa? Ditajir. Kalau di Mekah itu ditajir sampai di baledog itu dilempari batu sampai dia meninggal. Gitu. Tujuannya apa ya? Supaya jerak bagi orang yang tidak melaksanakan zina, supaya tidak melaksanakan zina, terutama yang sudah nikah itu. Kalau ghairu muhsan mah ya, yang tidak menikah ya, para pemuda-pemudi itu cukup dengan apa? Ditajir saja gitu. Tapi yang sudah menikah harus ditajir sampai dia meninggal gitu, saking ininya. Apa kalau misalnya ditempelkan hukum ini, insya Allah manusia itu akan merasa apa? Takut ketika melaksanakan zina, kemudian keluar dari Islam. Au qatli nafsin bi ghairi nafs. Ketiga yaitu kata baginda Rasul, orang yang membunuh, maka disebut hukum qisas, yang dibunuh wajib dibunuh kembali itu. Warwiya anhu alaihi salatu wassalam min hadisi Burda anhu qala al hadul ladzi bainana wa bainhum as-salatu faman taraka faqad kafara. Hadis yang lain dari Imam Buraidah, yaitu perjanjian kami dan perjanjian orang kafir itu yaitu bedanya salat. Maka barang siapa orang yang meninggal salat maka dia sudah kafir. Wa hadis Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa bainal abdi wa bainal kufri, tidak ada antara hamba dan antara hamba muslim dan antara kafir. Au qala asyriku ila tarkus shalah, yaitu syirik kecuali orang yang meninggalkan salat. Paman paham minal kufri haunal kufri hakiki jalal hadal hadis kanu tafsiru. Jadi maksudnya gini, sebetulnya masalah bab salat itu tidak masuk untuk masalah pembunuh, maka ijma ulama mengambil makna asli. Yang halal darah itu diantaranya apa? Orang yang keluar dari Islam, kemudian apa? Orang yang zina muhsan, kemudian yang ketiga orang yang membunuh. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu tidak ada dalam hadis itu. Maka para ulama fuqaha termasuk ulama-ulama besar itu mengambil makna asli. Namun dari Imam Ahmad Ishaq Ibnu Mubarak, beliau mengkiasi dari mana apa? Kafir. Wah, kan tadi kan kafir itu wajib dibunuh kalau keluar dari Islam. Sedangkan ada hadis lain yang dari Burdah, kata imam yang beliau, al-ahdu ladzi baina badin wasalah paman taraka apa dikafaro. Nah, jadi perbedaan kami dan kafir itu seolah orang yang meninggalkan sholat itu termasuk kategori kafir. Jadi itu mengambil bahasa kafir itu gitu ya. Jadi Imam Ahmad Ishaq Ibnu Barok, jadi kategori orang yang meninggalkan sholat termasuk orang kafir, sedangkan orang kafir adalah wajib dibunuh. Jadi beliau menghukumi tersebut gitu. Tapi tetap para ulama yang bagus itu cukup, termasuk saya, orang yang meninggalkan sholat cukup ditajir dan dipenjara sampai dia mau melaksanakan sholat gitu ya, hukumannya sampai dia mau benar-benar mau melaksanakan sholat. Hanya bahasana yuqtalu haddan padaifu la mustan ilal qiyas si baudeb in amkana. Jadi bahasa dibunuh itu padaif, lebih lemah gitu ya. Ketika orang meninggalkan salat wajib dibunuh itu lemah sebetulnya. Wa matasbu shalah bi qatli fi kauni shalah ra'sul ma'murat wal qasru ra'sul munhiyat. Walaupun ada perbandingan
di antara sholat dan pembunuhan. Kalau sholat itu adalah puncak amal kebaikan, sedangkan membunuh adalah puncak kemungkaran, gitu ya. Jadi paling banget mungkar itu membunuh, sedangkan puncaknya amal kebaikan adalah sholat. Maka sok ada kata-kata as-sholatu imanudin, sholat itu tiang agama. Dalam arti apa? Wadah sholat itu. Makanya kalau kita sodako, beramal kebaikan yang lain, kalau tidak melaksanakan sholat, otomatis amal tersebut akan apa? Lumer, tidak akan ini. Kalau tidak melaksanakan apa? Bajir. Tetap harus ada apa? Wadahnya, yaitu sholat. Maka disebut ra'sul ma'murat, yaitu puncaknya amal kebaikan itu sholat. Itulah diantaranya. Jadi ada yang menghukumi wajib dibunuh dan wajib dihad. Sepakat para ulama yang lebih pas orang yang meninggalkan sholat itu cukup dengan apa? Ditajir dan dipenjara sampai dia melaksanakan sholat. Itu 4 masalah tentang wajibnya sholat. Kemudian al-babu ula fi ma'rifatil awqat, menuju ke bab yang baru, yaitu tentang mengetahui waktu-waktu sholat. Wadal bab yang khususnya aulan ila pasal ini, dalam ini bab ada 2 pasal. Al-ula fi ma'rifatil awqatil ma'mur biha, ada perintah waktu sholat yang apa, yang dimakmur, yang diperintahkan. Wasani fi maribati awqatil munhi anha, ada juga yang kedua pasal nanti akan menerangkan tentang larangan waktu tidak boleh melaksanakan sholat, atau bisa disebut waktu darurah. Apa sula fi maratil ma'mura biha wa ada pasti yang kusing ila kismati aidan al qismul ula fi awqatil mausati muhtarati. Masalah waktu yang diperintah itu ada 2 juga. Pertama ada waktu yang longgar, wasani fi awqati ahli darurat. Kedua ada waktu yang sempit atau darurat. Bagaimana ketika kita masuk waktu darurat nanti diterangkan. Kemudian wal asu fi hadal qauli ta'ala, tentang masalah waktu kita pas melaksanakan sholat. Dan sekarang udah ada ya. Kalau takut kita ke daerah-daerah tidak menemukan jam, terutama lagi piknik di daerah pegunungan, leuweung itu daerah hutan, kita bisa menggunakan kategori ini. Wal asu fi adal bab wa ta'ala inna sholata kanas al mu'minina kitaba mauquta, yaitu dasar dalam ini mengetahui kita mengkaji tentang masalah waktu sholat itu sebagaimana dasar, yaitu surah An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya sholat itu wajib kepada orang-orang yang beriman, yaitu kitaba mauquta, fardu yang ditentukan waktunya harus sesuai dengan waktunya. Tidak boleh kita pagi-pagi melaksanakan sholat duhur misalnya. Saking rindu melaksanakan sholat. Ittafaqal muslim ala anna sholatil khamsa awqatan khamsa min syuruti fisihati sholat, bahwasanya menentukan waktu sholat itu termasuk syarat sahnya sholat. Wa ana minha awqatin fadilah awqatin tausi'ah, dan sesungguhnya dari sebagian waktu sholat yang 5 waktu itu ada waktu utama, ada waktu longgar. Wahtalafu fi hudi awqati tausi'atil wal fadilah, berbeda ulama beda pendapat tentang waktu longgar dan fadilah. Wafi khamsu masail, nanti ada 5 masalah ya, akan diterangkan tentang masalah waktu sholat longgar, sempit, utama. Al-masalatul ula ittafaqu ala anna awala waqti zuhri alladhi la tajuzu qablahu wa zawal. Sepakat para ulama bahwasannya waktu awal duhur itu yaitu tergelincirnya matahari pas di atas kepala ya. Jadi tidak ada lebih, itu pas awal waktu, tidak ada lebih kelangkang, kelangkang bayangan, kelangkang bayangan lebih utama, misalnya bayangan lebih ke selatan sedikit. Kalau pengen ihtiyat, hati-hati. Tapi ketika pas pun bayangan matahari di atas dan tidak ada, nanti dicontohkan waktu tidak ada kelangkang, pas bisa dengan tubuh kita, itu sebenarnya sudah awal waktu duhur. Tapi kalau kita masih ragu, lebihin aja bayangannya menuju selatan sedikit, nanti itu awal waktu duhur. Nanti dicontoh, harus berdiri ya. Kemudian ila khilafan syadan ruya an Ibnu Abbas, kecuali ada yang janggal masalah syadnya atau janggal ya, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas nanti tentang itu mah ada di sholat Jumat nanti ke depannya, tentang awal waktu duhur. Waqtalafu min fi maudaini fi akhir waqtil musii'u wa fiqta murghabu fihi. Beda pendapat ulama itu tentang akhir waktu duhur,
yang dianjurkan. Nanti ada perbedaan pendapatnya. Fa amma akhiru waktuha al-musi'u faqala Malik wa Syafi'i wa Abu Tsaur wa Dawud wa ayyakuna dilu syai'in kulla mislihi. Nah, dalam pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Tsaur dan Imam Dawud bahwasannya akhir waktu duhur itu sejajar dengan bayangan kita. Kalau kita tinggi 150, bayangan pun sama 150. Ya, itu akhir waktu duhur. Pandangan tiga ulama tersebut diantaranya. Kita tingginya 150, bayangan pun apa? 150 itu paling akhir waktu duhur. Tapi kalau awal waktu duhur mah sepakat ulama tadi ketika apa? Sejajar matahari kita dengan kita, tidak ada apa bayangan. Itu pandangan beliau. Tapi waqala Abu Hanifah akhirul waqti ayyakuna dillu kulla syai'in mislaihi bi ahadai riwayatain anhu wa huwa inda awwal waqtul asri wa qudru bi an akhiru waqtu dhuhri wal mislu wa awal waqtul asri mislaini wa annama bainal misli wal mislaini laisa yasluhu li sholati dhuhri. Kalau dari pandangan Abu Hanifah ada dua riwayat. Pertama, beliau mengkategorikan akhir waktu duhur itu dua bayangan. Kita tinggi 150, bayangannya lebarnya 300. Itu akhir dari waktu duhur. Satu riwayat dari pendapat Abu Hanifah. Riwayat yang lain beliau mengatakan tetap kategorinya dua bayangan, namun ketika yang misalnya tinggi 150, bayangan 150, yang 150 lagi ke 300 itu laisa yasluhu li sholati dhuhri, tidak boleh melaksanakan sholat, ya, tidak pas untuk melaksanakan baik sholat akhir duhur atau sholat asar. Jadi tidak pas yang 150-nya itu dari pandangan beliau Abu Hanifah, ya. Kebayang? Ya, kebayangnya? Ya, takutnya kalau nggak kebayang, saya contoh berdiri, mohon maaf. Jadi kalau kita tinggi 150, ini 110 misalnya, matahari otomatis dibaca sini kan. Si bayangan kira-kira sama ukurnya 10 itu akhir apa? Akhir sholat duhur. Pandangan Imam siapa? Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Dawud. Itu udah akhir kalau sama dengan kita. Tapi kalau misalnya pandangan Abu Hanifah, dua dari tinggi kita aja, 300 meter ke selatannya si bayangannya. Itu akhir dari pandangan Abu Hanifah, gitu ya. Ketika kita berdiri, takut ketika kita terjadi piknik ke daerah-daerah yang tidak ada jam, tapi insya Allah ya sekarang mau udah zaman modern ada jam. Ulama pun mungkin udah sepakat ulama yang ada jam-jam elektrik ini seperti ini. Tapi kalau kita masih ragu, pengen lebih lihat, pengen sesuai dengan fikih, keluar aja misalnya. Diukur dengan kita ini udah akhir duhur atau belum gitu. Kalau pandangan saya gitu. Jadi sama bayangan dengan kita berdiri itu sama, itu udah termasuk akhir sholat duhur. Terus wasababul khilaf tadi yang antara yang 150 sampai 300 meter itu yang dua bayangannya itu dari jalur siapa ya? Abu Hanifah, muridnya bernama Abu Yusuf wa Muhammad, tidak boleh melaksanakan sholat. Jadi ada jeda, itu pandangan dari beliau. Tapi sebagian ulama mah pandangan dari Abu Hanifah, ketika sudah dua kelangkang itu masuk waktu asar bisa melaksanakan sholat. Wasababu khilafi bidzalika ikhtilafil hadis wa dzalika annahu warada fi imamatil Jibril. Terjadinya perbedaan pendapat itu yaitu adanya berbeda hadis, diantaranya ketika siapa? Malaikat Jibril jadi imam. Annahu shalla bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dhuhra fil yaumil ula hina zawlati syamsi. Pertama yaitu Rasul pada hari pertama Rasul melaksanakan sholat dengan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril jadi imamnya yaitu ketika tergelincirnya matahari sudah di atas, itu awalnya. Wa fil yaumisani hina kana zilu kulli syai mislihi. Waktu yang kedua, hari yang kedua, bukan waktu itu, hari yang kedua Rasul pernah juga melaksanakan sholat duhur bersama malaikat Jibril, yang mana waktunya itu ketika akhir yang tadi yang satu kelangkang sama dengan berdirinya ya. Yang ketika berdiri kita 150 meter, si bayangan pun 150 meter pas waktu itu.
Waktu itu melaksanakan sholat duhur waktu hari kedua. Hari pertama mah itu pas tergelincirnya matahari. Suma qala waktu ma baina hadain warwi anu qala innama baqaukum fi masalab qablakum minal umami kama baina salatil asri ila ghurubi syamsi, yaitu terjadinya diamnya kalian, yaitu terutama ulama-ulama terdahulu pernah melaksanakan antara apa amalan di antara salat asar dan terbenamnya matahari. Ini sebetulnya tidak ada ya, tidak enak, tapi kita ini kan hadisnya ya, utiyat ahlu taurat atau rota fa'amilu hatta idang tasopa nahar summa ajazu fa'atu kirotan. Di antaranya itu ahli Taurat beramal pada waktu tersebut, waktu yang tadi waktu asar, siang hari, pada siang hari tergelincirnya matahari, kemudian mereka tidak mampu dan diberikan kepada mereka satu kirot. Sumauti ahlul Injil, tadi ahlul Taurat, sumauti ahlul Injil, fa'amilu ila sholatil asri, kalau ahli Injil mah dulu beramalnya pada waktu sholat asar, summa ajaju fa'atu kirotan, mereka merasa apa tidak mampu dan dikasih satu kirot. Summa utinal Quran fa'amilna ila gurubi syamsi fa'atina kirotain koritain, dan Allah pun memberikan kepada ahli Quran, yaitu kita termasuk kita, kemudian mengamalkan kita sampai terbenamnya matahari, mulai tergelincir sampai surupnya matahari, dan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dua kirot. Satu kirot itu sama dengan apa? 1/12 dirham atau 1/20 dinar ya, ganjaran kirot. Ada juga sebagian ulama mengatakan kirot itu seperti gunung Uhud, cenah. Itu cuma misil saja kalau mau tahu kirot itu. Jadi intinya kalau satu kirot itu satu dirham, kalau misalnya 25.000 kalau dirupiahkan 25.000, jadi 1/12 dirham teh otomatis 2.000-an ya, 2.083 2.000 rupiahan. Itu ganjarannya maksudnya. Maksudnya apa? Kirot faqala ahlul kitab aurobana utiya haulai kirotan ini watena kirotan wa nanukun aksaru amalan, walaupun mereka mengeluh gitu, kenapa umat Rasulullah SAW diberi 2 kirot sedangkan kami cuma 1 kirot, sedangkan amal kami lebih banyak, katanya. Kalau ta'ala hal dalam tukum min ajrikum min syai'in, kata Allah, apakah kami mendolim kepada kalian tentang pahala ini sedangkan kalian tidak tahu bahwa padli uti min asya, sedangkan Allah untuk memberikan karunia ataupun ganjaran itu atas kehendak Allah, Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah gitu ya. Maksudnya lah pada Aba Malik wa Syafi'i hadis Imam Al-Jibri wa Abu Hanifah ila fidhahil hada wa wa'ada kana min asila guru bil asri, lebih singkat harusnya tadilah mengambil jadi waktunya. Intinya pendapat yang tadi bahwasanya akhir waktu duhur itu satu bayangan sama dengan kita berdiri. Kalau pandangan Abu Hanifah 2 kali bayangan. Wa amma waktu al-murghab, kedua masalah waktu yang dianjurkan. Tadi waktu longgar akhir sama waktu awal. Sekarang waktu yang dianjurkan. Fi awal muhtaru pada Malik ila anulin fari awal waktu wa yustabu takhiruha an wanil waqti qalilan bi masjidil jamaah. Nah, kalau pandangan dari Imam Malik, karena waktu yang dianjurkan bagi yang munfarid itu awal waktu, yang tidak berjamaah awal waktu dianjurkan bahasanya ya. Wa yustahabu, dan disunatkan mengakhirkan sholat duhur. Ya, mengakhirkan suatu bagi yang bahasanya yustahabu, disunatkan mengakhiri sholat duhur bagi yang munfarid. Dan awal waktu kalau yang fil masjid jamaah, kalau kita mau melaksanakan berjamaah pandangan Imam Malik, waktu yang dianjurkan itu awal waktu. Itu pandangan beliau tentang masalah waktu yang dianjurkan. Wa qala Syafi'i awalul waqti afdalu bisadil huroi. Kalau pandangan Imam Syafi'i, waktu yang dianjurkan itu yaitu tetap awal waktu itu lebih utama, kecuali dalam keadaan benar cuaca sangat panas. Kan dulu mah tidak ada dinding ya, makanya suka ada diakhirkan, ada tengah-tengah waktu dan awal waktu. Maka yang dianjurkan itu yang mana kan dulu. Maka sekarang mah karena udah situasi masjidnya enak, tetap yang paling utama itu awal waktu kita berjamaah. Itu bahasa hadis tentang anjuran waktu. Warwiya mislu dalik an Malik wa qala Ta'ifa awwalu waqti afdalu bi takilim faridin wal jamaah fi huri wal barad. Tetap pandangan sebagian golongan terutama dari Imam Malik, awal waktu itu lebih utama baik kepada orang yang munfarid atau mau melaksanakan berjamaah, baik dalam keadaan sangat panas atau dalam keadaan sangat dingin. Wa inna fatau fi dalika khilaful hadis wa dalika nafi hadis ini sabit aduma qala sallallahu wassalam.
Nah, terjadinya perbedaan pendapat antara waktu yang dianjurkan itu karena ada dua hadis yang ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Idashtada al-huru fabridu anisolah. Tatkala banget apa cuaca dingin, maka diakhirkanlah anisolah untuk melaksanakan sholat. Kalau benar cuaca dingin, jadi bolehnya dulu gitu ya. Untuk melaksanakan akhir sholat. Fa inna syiddatal hurri min fahil jahannam. Sesungguhnya kalau misalnya bangetnya apa